Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, berbicara soal kecintaan masyarakat terhadap Bapak Presiden Joko Widodo memang sampai hari ini masih sangat luar biasa. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian bagaimana semangatnya emak-emak atau mama-mama dari Papua menyanyikan lagu untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan yang paling serunya lagi, ada emak-emak yang rela berkorban sampai menjual sapinya demi Bapak Presiden Joko Widodo lagi. Selain itu, kita juga akan menyaksikan cuplikan video yang tidak kalah menariknya, di mana ada seorang ibu-ibu yang sampai menangis ketika dia mencurhat tentang Bapak Presiden Joko Widodo ini. Lantas, kenapa tiba-tiba 2 atau 3 bulan terakhir ini Bapak Presiden Joko Widodo tiba-tiba berubah? Ada apa Bapak Jokowi? Rakyat semua masih mencintaimu dan mereka berharap Bapak Presiden Joko Widodo bisa kembali seperti Jokowi yang dulu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini dan semoga saja bisa menghibur serta bisa mengedukasi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kami tetap tahu. Toh, Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana. Papua tidak ada, hanya Jokowi. Berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong pusat. Pak Jokowi, saya mendukung Bapak itu. Dulu saya jual macam-macam, sapi saya juga habis, dan tabungan suami saya kerja di LNG Tangguh yang gajinya cukup besar loh Pak, habis untuk mendukung Bapak. Sehingga saya habis uang besar pun saya tidak terasa, tapi jujur Pak, dengan keputusan, bukan keputusannya, dengan apa yang sedang Bapak hadapi ini, Bapak tidak bisa mengatasi. Bapak menyampaikan banyak sinetron, seharusnya Bapak tahu kalau ini sinetron. Jangan tentang negara ini dianggap sebagai sinetron, lalu Bapak ini membiarkan. Tapi Bapak seorang Jokowi yang luar biasa, saya bangga-banggakan. Bukan saya Pak, setiap saya ke negara luar Pak, orang bangga apa yang dikinerjakan Pak Jokowi. Sehingga saya dengan adanya Bapak membiarkan situasi yang seperti ini, saya sangat sedih Pak. Coba Bapak pikirkan ulang. Pak Jokowi udah baik. Ingatkan Pak, masih ada waktu ini Pak, ingatkan masih ada waktu. Ini negara Pak, jangan buat main-main Pak. Saya mohon dengan saya Pak. Jujur Pak, saya sangat khawatir Pak, karena saya sangat sedih apa situasi seperti ini. Saya nggak cinta Pak Ganjar Pak. Bapak boleh tanya Pak Ganjar, pernah berhitung apa saya dengan beliau? Semenjak saya mendukung pun kami ketemu paling pada saat melakukan relawan saja, tidak pernah ada kata apapun. Tapi saya yakin Pak Ganjar bisa, nggak jauh beda jiwa.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan video di mana kita menyaksikan bersama-sama antusiasnya mama-mama Papua sampai menciptakan sebuah lagu. Biar Jokowi sembunyi rupa, kami tetap tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, kami tetap tahu dari perbuatan. Luar biasa. Bahkan emak-emak dari Papua ini sampai mengatakan jika Tuhan berkehendak, Joko Widodo akan tinggal di Papua. Joko Widodo memang disayang oleh orang-orang Papua. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo untuk segala perjuanganmu, untuk segala usaha dan kerja kerasmu dalam membangun Papua tercinta. Semoga saja segala perjuangan, segala keringat yang telah engkau perjuangkan untuk membangun Papua akan selalu membawa berkah di bumi cendrawasih itu. Di samping itu, kita mendengar bersama-sama juga ada rasa kekecewaan yang disampaikan oleh emak-emak ini tadi ketika dia sudah berjuang demi Bapak Presiden Joko Widodo, dia sudah berkorban demi Bapak Presiden Joko Widodo, sampai sapinya juga dijual, lalu uang suaminya pun dihabisin, semuanya demi Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi pada akhirnya menurut emak-emak ini katanya Bapak Presiden Joko Widodo telah mengecewakan dirinya. Ya, apapun itu, namanya politik, tidak ada yang kekal dan abadi, semuanya hanya demi kekuasaan dan kepentingan. Itu yang perlu kita sadari. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita harus berpikir kritis. Sebagai rakyat jelata, kita juga harus berpikir cerdas, gunakan akal waras kita agar kita tidak jatuh ke jalan yang salah. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, ini ada sebuah ungkapan perasaan yang begitu menyentuh, bahkan sampai jatuh air mata. Dia adalah Mbak Vera. Untuk selengkapnya mari kita cek bersama-sama ya. Ayo deh, tetap jadi orang yang bisa kita banggain gitu loh. Indonesia udah banyak berubah banget di tangan dia gitu loh. Tapi bukan berarti terus dia bisa mengatur segalanya semaunya. Kalau gue sih ya, kita boleh suka sama orang, dukung orang, tapi kita gak boleh mendewakan orang loh. Gak boleh. Karena itu akan menjerumusin orang yang kita sayang, orang yang pernah kita perjuangkan gitu loh. Itu kalau gue loh ya. Karena aku gak punya kepentingan. Bukannya orang yang ngejar ini itu, kepengen ini itu. Lagi kalau ngeliat gue dikirimin sama seseorang, tapi nggak usah di-up Fer, katanya, biar kamu tahu aja video 2014 sama video 2019 gimana Pak Ganjar keliling ke perusahaan-perusahaan besar di Jawa Tengah, kampanyekan Pak Jokowi sama orang itu. Balasannya kayak gini.
kita yang tadi ikut arahannya dia, rambut putih gitu segala macam. Kalau gue sih mungkin kalau teman-teman yang udah lama ya follow gue pasti lihat deh postingan gue. Waktu gue gak tahu kenapa U20 itu Pak Ganjar nolak, gue juga sempat kecewa, gue marah banget karena gue waktu itu pikirnya selesai masa pandemi event apapun kalau emang bisa dilakukan di Indonesia bisa narik orang banyak datang ke Indonesia, why not gitu loh. Hotel jadi penuh lagi, otomatis makanan buat di hotel hasil dari kebun petani jalan lagi gitu loh. Gue tuh mikirnya kesana doang, nggak ngerti waktu itu gue masih belum paham adanya undang-undang. Kalau U20 itu dijalankan ya, kalau U20 itu dijalankan, itu yang bisa dimakzulkan presidennya. Kalian paham gak soal undang-undang itu? Itu ada loh ternyata undang-undangnya, karena itu ada perjanjian Indonesia di era Soekarno. Kalau sampai itu diadakan, yang bisa dimakzulkan itu justru presidennya yang bisa diturunkan gitu loh. Jadi kalau nih ya, kalau kita urutin yang mengusulkan pada saat itu adalah yang bangga banget bola U20 bisa diadakan di Indonesia, Erick Thohir, ya kan? Waktu itu dia lagi kampanye buat jadi ketua PSSI lah, lagi girang-girangnya. Kemudian kita udah pada seneng-seneng nih, oh iya udah bakal diadakan. Indonesia pemain bolanya deh, anak-anak kecil main di gang juga banyak, ya kan? Pasti seneng banget dong itu kan, pecinta bola. Tahu-tahu sadar betul nih, ada undang-undang itu, nggak mungkin itu diadakan gitu loh. Jadi sebetulnya yang mau memakzulkan Pak Jokowi siapa, kan udah paham dong kalian, ya kan? Yang ngusulin pertama Erick Thohir. Erick Thohir ada di PAN ya, Partai PAN yang sekarang bareng di sebelah sana. Yang mau memakzulkan Pak Jokowi itu siapa? Dari situ kan ketahuan. Terus akhirnya dilarang karena ada undang-undang tersebut. Ada pasal tersebut. Jadi Pak Ganjar yang dibenci sama orang gara-gara kasus U20, gue juga yang waktu itu nggak tahu mengenai undang-undang itu, gue juga ikut marah-marah karena gue pikirannya cuman bantu perekonomian petani, bantu perekonomian perhotelan. Gue nggak ngerti waktu itu masalah undang-undang tersebut, makanya waktu itu gue sempat live juga ikut marah-marah sampai akhirnya gue tahu, oh ternyata ada undang-undang ini, ada pasal ini gitu loh, dan itu tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia. Ya, jadi Pak Ganjar yang akhirnya dimusuhin sama orang, yang ngusulin Erick Thohir, yang nolak Ganjar supaya Pak Jokowi gak dimakzulkan, yang dibenci Pak Ganjar. Paham ya? Ini kejadian udah kedua kali. Dulu juga kayak begitu juga, 2017 Pak Jokowi yang mau dilengsarkan, tapi BTP yang di penjara. Kejadian lagi waktu bola kemarin, Pak Jokowi yang mau dilengsarkan, Pak Ganjar yang jadi dibenci orang. Iya, Mbak Ita, mungkin Mbak Ita follower gue udah lama dong.
Pasti lihat deh live gue waktu itu marah-marah, nangis-nangis, kesel banget sama Pak Ganjar. Tapi setelah gue tahu, oh ternyata ada peraturan ini gitu loh. Makanya nggak bisa diadakan di Indonesia. Jadi akhirnya gue cari tahu dong, awalnya yang ngusul ini partai mana sih, siapa sih yang ngomong tentang itu gitu loh. Ternyata oh, dari situ baru gue paham. Kalau masalah suara banteng atau gimana, gue berteman tuh sama siapa aja ya, temen gue di Nasdem ada, sampai sekarang kita komunikasi baik, bahkan gue sahabatan sama ponakannya. Dibilang sahabat sih enggak sih ya, tapi kalau ke Tokyo suka ketemuan gitu sama ponakannya. Jokowi terbitkan aturan menteri sampai wali kota maju pilpres tak perlu mundur. Pak Jokowi, apalagi ini Pak Jokowi, baru kemarin kita heboh gara-gara keputusan MK ya, yang sampai akhirnya Bapak dituduh politik dinasti ya. Sekarang Bapak keluarin aturan yang kayak gini nih, yang akan menguntungkan juga, yang notabene wali kota ini Gibran adalah anak Bapak. Orang pasti akan berpikiran jelek lagi ini Pak. Kenapa ya? Karena memang peraturan ini dibuatnya di saat ini, di saat Gibran, anak Bapak, wali kota, mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Sudahlah Pak Jokowi, sudah, Bapak itu sudah mau pensiun. Jadi udah ikutin aja rule-nya, jangan ada yang dirubah-rubah lagi. Keputusan MK kemarin aja ya, itu udah membuat jelek nama Bapak gitu loh. Apalagi ada keputusan MK. Nah, udah jelas bersalah, mengorbankan pamannya Gibran. Sekarang siapa lagi yang mau dikorbankan? Sudahlah Pak Jokowi, sekelas tim ses aja nih ya, ketua pemenangan salah satu calon itu mengundurkan diri Pak, mengundurkan diri. Padahal dia hanya sekelas tim ses ya. Ini kandidat ya, pejabat, kandidat sedang menjabat. Bisa-bisanya Bapak ngeluarin peraturan seperti ini, padahal sebelumnya itu wajib. Bapak selalu bilang wajib ya, wajib mundur. Sekarang kemana itu Pak? Mungkin ini adalah makna dari pidato singkat Gibran Rakabuming Raka. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Tenang saja Pak Prabowo, walaupun saya maju jadi cawapres, tapi jabatan saya di belakang sebagai wali kota Solo tidak mungkin akan hilang. Keren ya, menjadi anak presiden, lalu aturan-aturannya bisa dikompromi semuanya. Dan itu adalah fakta yang terjadi hari ini di Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video tadi, saya berharap bahwa kita semua bisa menanggapi segala persoalan politik yang terjadi di bangsa ini dengan canda tawa, dengan riang gembira. Tidak usah dendam, tidak usah marah-marah, tidak usah mengamuk, mendukung pasangan capres-cawapres tertentu sah-sah saja. Itu adalah suara hati. Tetapi tidak usah kita sampai dendam, tidak ada guna. Tidak usah kita bertengkar, tidak ada guna. Apalagi kita yang statusnya sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat biasa. Ingat, jangan sampai kita yang menjadi korban. Para elit di sana, mereka boleh duduk makan siang bersama. Tetapi kita yang rakyat selalu jadi garda terdepan ketika ada masalah. Jangan gunakan logika akal sehat kita.
Politik itu tidak ada yang kekal abadi, yang ada hanyalah kepentingan dan kekuasaan. Berjuanglah apa yang bisa kamu berjuang. Tidak usah berlebihan, karena ketika mereka terpilih, kita tetap kerja seperti biasa. Makan minum keseharian kita pun kita yang cari. Jadi dalam hal ini saya mau katakan bahwa berjuanglah semampumu. Tidak usah sampai kita saling memfitnah, saling menjatuhkan. Tidak ada guna. Dan apalagi ketika kita yang rakyat jelata saja, kita sudah mampu untuk melihat perkembangan politik akhir-akhir ini. Fenomena politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini memang benar-benar, kalau menurut saya secara pribadi ya, pemilu yang paling hancur dan paling buruk sepanjang sejarah mungkin di tahun 2024 ini. Itu menurut pandangan saya secara pribadi. Tidak tahu dari pemirsa sekalian. Sekali lagi, pemilu yang paling terburuk sepanjang sejarah mungkin akan terjadi di tahun 2024 ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita yang rakyat biasa berjuanglah sesuai dengan kemampuan kita, bersuaralah sesuai dengan kemampuan kita. Tetap jaga kesehatan kita, tetap utamakan pekerjaan pokok kita. Itu poin pentingnya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa untuk tetap berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.